Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Zahra dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bentuk aljabar, di mana kita akan membahas mengenai operasi hitung bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelum ke pembahasan, terdapat beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat menonton video ini. Yang pertama, pelajari video sebelum pembelajaran tatap muka di kelas. Yang kedua, rangkum isi dalam video ini sebagai bukti kamu telah mempelajarinya. Yang ketiga, catat hal-hal yang tidak kamu pahami dalam video ini yang nantinya dapat kamu tanyakan ketika pembelajaran di kelas. Adapun setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan akan mampu yang pertama, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Yang kedua, menyelesaikan operasi perkalian pada bentuk aljabar. Dan yang ketiga, menyelesaikan operasi pembagian pada bentuk aljabar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Nah, masih pada ingat kan apa itu suku-suku yang sejenis? Suku yang sejenis adalah suku yang memiliki variabel sama dan jumlah pangkatnya sama. Adapun langkah-langkahnya yaitu jumlahkan atau kurangkan koefisien dari suku yang sejenis. Misal di sini ibu punya 3A plus 2A. Nah, kita lihat dari kedua suku ini sama-sama memiliki variabel A dan jumlah pangkatnya sama yaitu 1. Maka kedua suku tersebut dapat kita jumlahkan dengan cara menjumlahkan koefisiennya yaitu 3 plus 2A sehingga hasilnya menjadi 5A. Kemudian di sini ibu punya 4A min 2B. Nah, karena kedua suku tersebut bukan merupakan suku sejenis, maka keduanya tidak dapat dikurangkan sehingga hasilnya tetap menjadi 4A min 2B. Agar lebih paham, mari kita selesaikan contoh-contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Soal yang pertama yaitu menanyakan bentuk sederhana dari 17A kuadrat plus 3A plus 6B min 11A kuadrat plus 2B. Hal yang perlu kalian lakukan untuk memudahkan pengerjaannya yaitu dengan cara mengelompokkan suku sejenis dari bentuk aljabar tersebut. Jika sudah dikelompokkan, maka selanjutnya kalian dapat menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari suku yang sejenis. Yang pertama terdapat 17A kuadrat dikurangi 11A kuadrat hasilnya 6A kuadrat. Kemudian pada suku selanjutnya terdapat plus 3A yang tidak mempunyai suku yang sejenis sehingga kita bisa menuliskannya kembali yaitu plus 3A. Dan yang terakhir terdapat plus 6B ditambah 2B hasilnya yaitu 8B. Pada bentuk aljabar tersebut sudah tidak terdapat suku yang sejenis, sehingga 6A kuadrat plus 3A plus 8B merupakan bentuk yang paling sederhana dari 17A kuadrat plus 3A plus 6B min 11A kuadrat plus 2B. Pada soal selanjutnya kalian harus mengingat terlebih dahulu hasil kali dari dua tanda bilangan, yaitu jika bilangan positif dikali positif, maka hasilnya positif. Jika positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Jika negatif dikali positif, hasilnya negatif. Dan yang terakhir, jika negatif dikali negatif, hasilnya positif. Langsung ke soal yang kedua, yaitu menentukan hasil penjumlahan 13x min 8y dengan 2x plus 9y. Pertama, kita bisa tuliskan terlebih dahulu kedua bentuk aljabar tersebut dengan tanda kurung. Kemudian, kita dapat mengeluarkan bentuk aljabar pada kurung pertama terlebih dahulu yaitu 13x min 8y. Sedangkan bentuk aljabar pada kurung kedua kita harus kalikan terlebih dahulu dengan tanda plus,
yaitu plus dikali plus 2x sama dengan plus 2x, plus dikali plus 9y sama dengan plus 9y. Jika sudah tidak terdapat tanda kurung, maka kita bisa mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Kemudian kita dapat menjumlahkannya, yaitu 13x ditambah 2x menghasilkan 11x, min 8y plus 9y menghasilkan plus y, sehingga hasil akhirnya yaitu 11x plus y. Berlanjut ke soal yang ketiga, yaitu tentukan hasil pengurangan 5z plus 3 oleh 2z min 7. Nah, pada bentuk soal ini kurang lebih sama pengerjaannya dengan soal yang kedua. Pada kurung pertama kita bisa langsung mengeluarkannya, yaitu 5z plus 3. Kemudian pada kurung kedua kita harus mengalihkannya terlebih dahulu dengan tanda negatif, yaitu negatif dikali positif 2z, hasilnya negatif 2z. Kemudian negatif dikalikan dengan negatif 7, hasilnya plus 7. Kita kelompokkan suku sejenisnya, yaitu 5z min 2z menghasilkan 3z, kemudian plus 3 dikelompokkan dengan plus 7 yang sama-sama tidak memiliki variabel, sehingga hasilnya 10. Maka hasil akhirnya yaitu 3z plus 10. Next kita ke perkalian bentuk aljabar. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan yang hanya bisa dilakukan pada suku sejenis, pada perkalian bentuk aljabar syarat tersebut tidak berlaku. Prinsipnya perkalian dilakukan dengan cara mengalihkan angka dengan angka dan huruf dengan huruf. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama yaitu jika konstanta dikali dengan variabel, maka penulisannya tinggal digabung. Misal di sini terdapat 5 dikali A, maka kita dapat langsung menuliskannya menjadi 5A. Kemudian terdapat 2 dikali 4A. Cara mengerjakannya kita dapat langsung mengalihkan konstanta dengan koefisien dari A yaitu 4, sehingga 2 dikali 4A menjadi 8A. Selanjutnya, jika terdapat perkalian antara variabel yang berbeda, maka penulisannya tinggal digabung. Nah, misal di sini terdapat min 6B dikali A. Cara pengerjaannya sama, yaitu kita kalikan koefisien dari variabel B dan koefisien dari variabel A. Nah, koefisien dari variabel B yaitu min 6, sedangkan variabel A memiliki koefisien 1. Awas ya, walaupun di sini tidak ditulis, tetapi variabel A memiliki koefisien bernilai 1. Sehingga min 6 dikali 1 menjadi min 6, kemudian variabelnya dapat kita tuliskan langsung menjadi AB, sehingga hasilnya min 6AB. Yang ketiga yaitu jika terdapat perkalian dengan variabel yang sama, maka pangkat dari variabelnya tinggal kita tambahkan. Misalnya di sini 3B kuadrat dikali 2B. Variabelnya sama-sama huruf B, maka kita tinggal mengalihkan koefisien dengan koefisien, yaitu 3 dikali 2, kemudian variabelnya tinggal kita tambahkan pangkatnya, yaitu B pangkat 2 plus 1, sehingga hasilnya 6B pangkat 3. Contoh yang kedua yaitu 5A pangkat 2B dikali 2A pangkat 2. Nah, di sini seperti biasa langsung kita kalikan koefisiennya yaitu 5 dikali 2. Kemudian variabel A kita tambahkan yaitu A pangkat 2 tambah 2. Dan variabel B karena tidak mempunyai teman, maka kita tuliskan lagi B, sehingga hasilnya jadi 10A pangkat 4B. Supaya lebih paham, mari kita bahas lebih lanjut mengenai soal tentang perkalian bentuk aljabar. Di sini terdapat perintah berupa tentukan hasil dari operasi berikut. Yang pertama yaitu 3A dikali 2A min 5B. Kita dapat menyelesaikannya dengan sifat distributif, yaitu dengan cara mengalihkan 3A dengan semua suku yang terdapat di dalam kurung. Yaitu yang pertama kita kalikan 3A dengan 2A menghasilkan 6A kuadrat.
Kemudian kita kalikan 3A dengan min 5B, hasilnya min 15AB. Sehingga kita dapatkan hasil dari operasinya yaitu 6A kuadrat min 15AB. Soal yang kedua yaitu 2A plus 3 dikali dengan A min B. Nah, cara pengerjaannya sama, yaitu kita kalikan tiap suku pada kurung pertama dengan suku pada kurung kedua. Kita mulai dari 2A. 2A kita kalikan dengan A, hasilnya yaitu 2A pangkat 2. Kemudian 2A kita kalikan dengan min B, hasilnya min 2AB. Kemudian kita berlanjut ke suku yang kedua pada kurung pertama yaitu plus 3. Plus 3 kita kalikan dengan A, hasilnya plus 3A. Plus 3 kita kalikan dengan min B, hasilnya min 3B. Nah, pada bentuk aljabar yang dihasilkan tidak terdapat suku yang sejenis, sehingga hasil akhirnya 2A kuadrat plus 2AB plus 3A min 3B. Beralih ke pembahasan yang terakhir yaitu pembagian bentuk aljabar. Pembagian dalam bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara membalik langkah-langkah pada perkalian aljabar. Yang pertama, jika variabel dibagi dengan konstanta, maka kita dapat menuliskannya dalam bentuk pecahan. Misal, 3 dibagi A, maka kita dapat menuliskannya menjadi 3 per A. Kemudian di sini terdapat 4X dibagi 2. Nah, maka kita dapat membagi koefisien dari variabel X yaitu 4 dengan konstantanya yaitu 2. Sehingga 4 per 2 X hasilnya 2X. Selanjutnya, jika variabel dibagi dengan variabel yang sama, maka pangkat dari variabelnya tinggal kita kurangkan. Misal, di sini ibu punya A pangkat 3, B pangkat 4 dibagi dengan A, B pangkat 3. Untuk menyelesaikannya, kita dapat mengurangi pangkat dari variabel sisi sebelah kiri dengan pangkat dari variabel sisi kanan. Pada variabel A, sisi sebelah kiri berpangkat 3 dan sisi sebelah kanan berpangkat 1. Maka untuk variabel A, pangkatnya 3 dikurangi 1 sehingga A berpangkat 2. Kemudian pada variabel B, sebelah kiri berpangkat 4 dan sebelah kanan berpangkat 3. Sehingga variabel B pangkatnya 4 dikurangi 3 menjadi B pangkat 1 atau B-nya saja. Maka hasil akhirnya menjadi A pangkat 2B. Contoh selanjutnya yaitu 10AB pangkat 4 dibagi dengan 5B pangkat 3. Pertama kita bagi koefisien dengan koefisien yaitu 10 dibagi 5 hasilnya 2. Kemudian untuk variabel A, karena pada sisi sebelah kanan tidak terdapat variabel A, maka kita dapat menuliskannya kembali. Kemudian beralih ke variabel yang B, pada sisi sebelah kiri berpangkat 4 dan sisi sebelah kanan berpangkat 3. Sehingga untuk variabel B, pangkatnya 4 dikurangi 3 sama dengan B pangkat 1. Hasil akhirnya yaitu 2AB. Terakhir, mari kita tentukan hasil bagi dari 12X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 oleh 2X pangkat 2. Caranya yaitu dengan membagi setiap suku pada bentuk aljabar pertama dengan 2X pangkat 2. 12X pangkat 3 dibagi 2X pangkat 2 hasilnya yaitu 12 per 2 X pangkat 3 min 2. Kemudian untuk 4X pangkat 2 dibagi 2X pangkat 2 hasilnya yaitu 4 per 2 X pangkat 2 min 2. Sehingga hasil akhirnya menjadi 6X plus 2. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, dan jika terdapat pembahasan yang belum kalian pahami, coba tanyakan pada ibu pada saat di kelas ya. Sampai jumpa lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.